Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ari Ligina di channel yang selalu berbagi seputar tutorial dan ide kreatif. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu seputar pompa air ya. Di sini saya mendapatkan servisan pompa air dengan keluhan yaitu habis terendam banjir ya. Nah, di sini saya akan memberikan tips buat teman-teman semua agar pompa kalian aman walaupun habis kena banjir ya. Dalam arti gulungannya tidak terbakar ya. Nah, untuk tips yang pertama, setiap pompa habis kena air atau kerendam air, yang pertama jangan langsung dicolokkan ya. Tunggu sampai gulungannya kering. Nah, di sini saya akan memberikan cara agar mempercepat proses pengeringan ya. Pengeringan ini ya. Teman-teman bisa menggunakan metode oven ya. Kalau punya oven bisa di oven. Kalau ini saya akan menggunakan high cook. Jadi prosesnya proses pembakaran ya. Jadi kita bakar, tapi jangan sampai kena bagian kumparannya karena akan beresiko ya. Ini sebelum kita melakukan proses pembakaran nih teman-teman bisa lihat ya. Ini basah ya. Ini bekas basah. Ini gulungannya juga masih lembab. Ini masih lembab ya. Jadi caranya seperti ini supaya saat pembakarannya aman ya. Nah, di sini saya menggunakan high cook. Kita gunakan high cook. Caranya seperti ini. Nah, kita cukup panaskan bagian bodi seperti ini. Ini kita panaskan keliling. Kalau buat teman-teman yang bertanya apakah nanti bisa maksimal, bisa. Jawabannya bisa ya. Yang penting teman-teman teliti ya. Ini kita panaskan keliling ya. Kita panaskan keliling bagian bodi. Oke, seperti ini. Kita panaskan keliling sambil digerakkan seperti ini ya. Terus kita lakukan terus menerus keliling ya. Oke, kita diamkan sebentar. Nah, di sini saya akan tutup. Nah, ini kan panas ya. Di sini panas teman-teman. Nah, ini hangat. Lakukan cara seperti ini sampai uap airnya hilang ya atau berkurang ya. Karena ini udah saya buka dari tadi, jadi udah banyak yang turun airnya. Tapi kalau baru dibuka biasanya masih banyak. Panas teman-teman. Nah, sembari kita menunggu si gulungan ini ya. Nah, kalau pompa habis kena banjir itu yang harus diganti. Ini bisa teman-teman lakukan sendiri ya tanpa panggil tukang servis ya. Nih, lahar yang pasti diganti ya, lahar. Keduanya ini harus diganti. Jangan lupa nanti kita bersihkan dalamnya supaya karatnya tidak numbuh ya. Lebih bagus misalkan teman-teman punya oli, kita oleskan oli ya, supaya karatnya ini tidak bertambah atau berkembang. Seperti itu ya. Untuk seal teman-teman bisa lihat kalau misalkan sealnya di sini sudah bocor ya harus diganti. Kalau emang masih aman tidak perlu. Tapi nanti ini mau saya ganti karena sudah ada bekas rembesan juga ya. Tuh tipsnya. Yang pertama, pokoknya kalau misalkan pompa kalian habis kena banjir, habis kerendam banjir, yang pertama jangan langsung dinyalakan. Oke, kita kuras airnya, kita buka. Cara mengurasnya kita buka ya, kita buka. Lalu kita panaskan menggunakan high cook, bisa menggunakan oven, bisa menggunakan magicom. Nah,
itu metodenya banyak ya, tinggal pilih. Jadi untuk menghilangkan air di kumparan itu harus melalui proses pemanasan ya, supaya lebih maksimal teman-teman. Soalnya kalau hanya kita diamkan, kita kipasin, dia tidak akan maksimal. Karena apa? Karena keren ini tuh, sorry agak panas ya, karena keren ini berlapis-lapis ya. Jadi walaupun kelihatannya sudah kering bagian luar, ini di dalamnya pasti masih lembab, seperti itu ya. Tapi kalau proses pemanasan seperti ini harusnya lebih maksimal. Harusnya lebih maksimal ya. Karena panasnya merata teman-teman. Walaupun kita tembak di bagian sini, ini bagian dalam juga panas. Gitu ya. Tapi panasnya tidak merusak kumparan. Oke. Seperti itu. Jadi tips yang aman saat pompa kita habis kerendam banjir ya. Jadi jangan langsung dinyalakan. Itu yang pertama ya, yang penting itu ya. Yang kedua, lakukan proses oven atau pemanasan ya, supaya airnya cepat tiris. Kalau kita jemur agak lama teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan high cook atau oven itu akan lebih cepat. Karena panasnya lebih tinggi ya. Suhunya lebih tinggi ya. Terus kedua, tidak butuh waktu lama. Seperti itu kalau kita menggunakan alat seperti ini ya. Kalau teman-teman jemur pasti bisa butuh waktu seharian. Kalau ini nggak perlu ya. Jadi kita panaskan sampai dia benar-benar tiris, baru teman-teman bisa pasang kembali. Seperti itu ya. Nah ini kotorannya nih. Ini bekas airnya, nanti kita bersihkan. Nah ini airnya masih ada ya. Masih ada airnya teman-teman. Jadi belum kering ya. Kita lakukan cara yang sama ya, seperti tadi ya. Yang penting saat menembak seperti ini ya, jangan sampai apinya ini mengenai kumparan ya. Soalnya apinya ini sangat panas, jadi nanti kumparannya bisa meleleh lapisannya ya. Jadi cukup kita tembak di bagian bodi luar aja, nanti panasnya udah nyampe dalam. Seperti itu ya. Oke, kita cukup sampai di sini dulu ya. Ini kita diamkan, baru besok kita pasang. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di share agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, sekian dan terima kasih.